Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jasmine Iza Samaso dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan apa manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Kita simak yuk penjelasannya. Jadi apa sih biopsikologi itu? Biopsikologi merupakan gabungan dari dua ilmu, yaitu biologi dan psikologi. Beberapa sinonim biopsikologi adalah antropobiologi, psikobiologi, psikologi fisiologi, atau psikologi faal dan neurologi perilaku. Gabungan tersebut membuktikan bahwa batas antara dua atau lebih cabang ilmu sering tidak jelas. Namun, justru gabungan tersebut mempunyai daya tarik tersendiri karena memunculkan berbagai pendekatan baru. Perkembangan biopsikologi saat ini sangat pesat dan masih banyak hal yang belum terungkap secara ilmiah, sehingga mendorong kegiatan penelitian untuk penemuan-penemuan baru. Ada 3 komponen utama dalam biopsikologi, yaitu otak, neurotransmitter, dan sistem saraf, di samping pemahaman proses biologis, anatomi, dan fisiologi. Biopsikologi mengkaji mekanisme fisiologis dan kaitannya dengan pembentukan dan perkembangan perilaku seseorang. Perilaku, tingkah laku, kelakuan, atau tindak tanduk seseorang merupakan respons seseorang terhadap stimulus dari lingkungannya. Kelakuan seseorang juga merupakan bagian dari kesatuan pola reaksi yang sering dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja melalui usaha belajar atau secara tidak sengaja. Yang pertama ada otak. Apa sih otak itu? Otak adalah massa jaringan syaraf yang terdapat di dalam kepala. Hubungan antara pikiran atau jiwa badan atau mind-body problem, terutama otak, pernah dibahas secara filosofis secara berkepanjangan. Akan tetapi saat ini para ahli tidak ingin menghabiskan energinya hanya untuk diskusi untuk memberikan pengertian atau definisi tunggal tentang pikiran, yang pada akhirnya sangat kaku membatasi ruang gerak penelitian atau perkembangan biopsikologi. Bagaimana hubungan antara pikiran dan otak? Ada 2 teori, yakni teori dualisme dan teori monoisme. Teori dualisme percaya bahwa ada 2 senyawa yang berbeda, yaitu untuk pikiran atau mental dan untuk fisik atau otak, yang keberadaannya terpisah satu sama lain. Teori monoisme percaya bahwa alam semesta terdiri dari satu jenis senyawa. Dengan demikian, dikenal 3 macam kategori: materialisme, mentalisme, dan posisi identitas atau identity position. Materialisme menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada adalah material atau fisik. Mentalisme menjelaskan bahwa hanya pikiran yang sungguh-sungguh ada dan dunia fisik tidak dapat berada tanpa pikiran yang sadar dan keberadaan dunia fisik tersebut. Posisi identitas melihat bahwa proses mental sama dengan proses yang terjadi di otak. Dengan kata lain, alam semesta hanya satu jenis senyawa yang mencakup aspek mental dan aspek material sekaligus. Otak atau brain adalah jaringan yang terdapat di tengkorak kepala atau skull. Otak mempunyai 2 hemisfer, yakni kiri dan kanan, yang simetris seperti beberapa anggota tubuh yang simetris seperti 2 tangan dan 2 kaki. Otak tidak hanya sebagai organ tubuh tetapi juga mampu mengendalikan perilaku manusia. Otak mempunyai lebih dari 30 miliar sel saraf atau neuron yang mengendalikan setiap fungsi metabolisme tubuh yang dikerjakan oleh sekitar 30 triliun sel sehingga memungkinkan kita berpikir, merasa, dan berperilaku sebagai manusia. Ada banyak neurotransmitter dalam otak manusia yang masing-masing memiliki efek spesifik pada fungsi otak dan mood atau suasana hati. Lalu yang kedua ada perilaku. Psikologi yang berasal dari kata psike atau pikiran dan logos atau ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Perilaku adalah tindakan, aktivitas, respons, reaksi, gerakan, serta proses yang dilakukan oleh organisme. Perilaku manusia unik dan berbeda dengan perilaku hewan. Walaupun demikian, banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hewan percobaan yang dalam banyak hal menunjukkan adanya kesamaan atau keserupaan dengan manusia, terutama yang keterkaitan antara perilaku dengan pengalaman dan faktor genetika fisiologi. Otak adalah objek fisik, suatu jaringan hidup, organ tubuh yang terdapat dalam tengkorak. Perilaku adalah perbuatan yang umumnya dapat diamati. Jadi otak dan perilaku sesungguhnya 2 hal yang berbeda jauh, tetapi studi membuktikan adanya keterkaitan antara keduanya. Lalu bagaimana ya hubungan antara otak dengan pikiran dan perilaku?
Perilaku seseorang sangat dikendalikan oleh pikirannya, dan pikirannya sangat dipengaruhi oleh pengalamannya. Pikiran merupakan totalitas terorganisasi dari proses-proses psikologis yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Proses berpikir merupakan proses yang unik karena melibatkan penghayatan, perasaan, penginderaan, ingatan atau memori yang kemudian menghasilkan atau menentukan perilaku seseorang. Otak memiliki kepekaan yang luar biasa untuk memproses setiap informasi di sekitar kita. Otaklah yang mengendalikan hidup manusia. Setiap perilaku manusia juga dikendalikan di bawah kendali otak. Upaya manusia untuk mengenali lingkungan sekitarnya ditentukan oleh kinerja otak. Otak manusia memiliki potensi kecerdasan bermacam-macam. Manusia memiliki intelijensi yang berfungsi untuk menyerap informasi yang ada di sekelilingnya. Semakin sering otak manusia digunakan untuk menyerap informasi, semakin sering otak dilibatkan dalam memikirkan sesuatu, maka kemampuan otak akan semakin baik. Lingkungan dan gaya hidup yang sehat akan sangat berpengaruh pada perkembangan otak manusia dan memunculkan perilaku yang sehat. Jadi apa ya manfaat biopsikologi terhadap pengembangan perilaku manusia? Manfaatnya yaitu, biopsikologi memiliki 3 komponen utama, salah satunya yaitu otak. Otak tidak hanya berfungsi sebagai organ tubuh manusia saja. Otak mempunyai lebih dari 10 miliar sel saraf atau neuron yang mengendalikan setiap fungsi metabolisme tubuh yang dikerjakan oleh sekitar 30 triliun sel sehingga memungkinkan kita berpikir, merasa, dan berperilaku sebagai manusia. Setiap perilaku manusia dikendalikan di bawah kendali otak dan potensi kecerdasan pada otak manusia bermacam-macam. Semakin sering otak manusia digunakan untuk menyerap informasi, semakin sering otak dilibatkan dalam memikirkan sesuatu, maka kemampuan otak akan semakin baik dan perkembangan pada perilaku manusia itu pun juga akan baik karena otak digunakan untuk berpikir bagaimana cara manusia berperilaku. Sehingga, biopsikologi mengajarkan kita bagaimana otak bisa membuat manusia untuk bekerja, berpikir, dan berperilaku. Jadi itu dia teman-teman manfaat dari biopsikologi terhadap pengembangan perilaku manusia. Terima kasih udah menonton. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.